Konten ini untuk semua orang, dengan asumsi mereka atau Anda, saya asumsikan sama sekali belum paham tentang ISO 9001-2015. Nah, dengan begitu, saya akan membahas secara detail, secara mendalam, dengan harapan nanti siapapun yang mengikuti konten ini sampai selesai, ya, serial pertama sampai selesai nanti, bisa menerapkan sistem manajemen mutu. Ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutrisno, di Stanley Sutrisno Channel. Sobat Mutu Indonesia, kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Pada serial yang pertama ini, kita akan membahas mengenai apa sih ISO 9001-2015 itu. Setelah mendapat materi dari serial yang pertama ini, saya berharap Anda memahami apa sih sebenarnya sistem manajemen mutu ISO 9001 itu. Bukan per definisi, tetapi secara substansinya, secara substansi dari standar internasional ISO 9001-2015 itu apa, begitu. Konten ini untuk semua orang, dengan asumsi mereka atau Anda, saya asumsikan sama sekali belum paham tentang ISO 9001-2015. Nah, dengan begitu, saya akan membahas secara detail, secara mendalam, dengan harapan nanti siapapun yang mengikuti konten ini sampai selesai, ya, serial pertama sampai selesai nanti, bisa menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000-2015 di organisasinya masing-masing, terutama di organisasi bisnis, ya, baik manufacturing maupun jasa. Meskipun demikian, sebetulnya ISO 9001-2015 itu bisa diterapkan di organisasi lain di luar organisasi bisnis, ya, baik itu organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Saya akan membahas sistem manajemen mutu ISO 9001 ini dengan pendekatan 5W2H. What, why, when, where, who, how, dan how much. Target dari konten ini atau serial ISO 9001-2015 melalui channel YouTube saya ini adalah Anda bisa memahami, kemudian mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 secara efektif dan efisien. Oke, saya akan mulai dengan membahas mengenai apa sih ISO 9001-2015 itu. Sebelum berbicara mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, saya akan berbicara manajemen secara umum dulu, ya. Jadi manajemen itu berbicara tentang bagaimana mengelola organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, proses mengelola organisasi itu biasanya atau tahapannya itu biasanya pertama perencanaan, setelah perencanaan maka rencana itu dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan rencana itu biasanya harus disediakan sumber daya yang diperlukan. Setelah rencana dilaksanakan, maka kemudian dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan itu apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, setelah itu kemudian biasanya dilakukan tindakan perbaikan atau improvement gitu supaya kedepannya menjadi lebih baik dari yang sudah dicapai saat ini, seperti itu. Itu secara umum manajemen itu seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau
berbicara manajemen mutu, nah itu bagaimana? Nah, di sini kita harus pahami dulu mutu itu apa. Yang dimaksud dengan mutu itu biasanya diartikan sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Nah, mutu mutu itu bisa dalam hal ini mutu atau quality itu bisa berkaitan dengan standar mutu dari suatu produk atau itu bisa standar teknis semacam itu, tapi juga bisa berupa persyaratan lain di luar yang teknis itu persyaratan yang diminta oleh pemakai atau pelanggan atau pembeli itu di luar standar teknis itu di dalam arti quality of the product gitu ya, di luar mutu produk itu ada persyaratan lain, misalnya yang umumnya itu ada 5 aspek ya terkait dengan mutu itu, yaitu quality, cost, delivery, safety, dan moral, atau disingkat QCDSM. Nah, biasanya ketika kita bicara mutu, nah itu ada 5 aspek itu. Q itu quality, quality of the product, ya. Jadi kualitas produk itu sendiri secara teknis. Nah, kemudian cost itu kaitan dengan biaya atau harga atau price ya. Delivery itu pengiriman atau target selesai macam itu. Safety itu keamanan, dan moral. Nah, moral itu bisa etik atau sosial dan sebagainya, semacam itu. Nah, jadi ketika kita bicara manajemen mutu, yaitu berbicara mengenai bagaimana mengelola organisasi ya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, yang tersedia dalam rangka menghasilkan produk yang sesuai dengan mutu produk itu dan persyaratan lain yang ditentukan terhadap produk itu. Itu. Nah, kemudian ketika kita bicara sistem manajemen mutu, maka di sana ada istilah sistem. Nah, ketika itu sistem, maka manajemen mutu itu bagaimana manajemen mutu itu diterapkan secara sistematis. Yang namanya sistematis itu ya ada kerangka yang jelas, ada keteraturan, ada alur yang jelas, ada prosedur yang jelas, dan diterapkan secara konsisten, tidak berubah-ubah. Gitu. Makanya prosedur itu biasanya dibikin secara terdokumentasi dan berlaku untuk siapapun yang melaksanakan prosedur itu harus menjalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, ketika manajemen mutu yang sudah dibikin secara sistematis itu dijalankan secara konsisten, maka akan menghasilkan produk yang konsisten juga sesuai standar mutu yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematis biasa seperti itu. Ya, jadi konsep manajemen secara umum seperti itu. Sekarang ISO 9001/2015 itu apa? Nah, di sini di dalam ISO 9001 itu dia itu menstandarkan bagaimana proses manajemen itu. Proses perencanaan, kemudian pelaksanaan dari rencana, kemudian rencana itu evaluasi dari pelaksanaan itu, dan improvement itu distandarkan gitu loh. Ya. Jadi misalnya begini, perencanaan itu tahap perencanaan itu seperti apa? Oh, perencanaan itu harusnya begini, begini, begini. Nah, kemudian pelaksanaan itu bagaimana? Oh, pelaksanaan itu harus begini, begini, begini. Evaluasi itu begini, begini, dan seterusnya. Itu dibuat standarnya. Itu. Nah, yang buat standar itu siapa? Yang membuat adalah Badan Standarisasi Internasional atau International Organization
for Standardization gitu. Organisasi internasional untuk standarisasi. Nah, standarnya itu sendiri diberi nama ISO. Itu. Kenapa kok diberi nama ISO? Konon katanya ISO itu itu berasal dari bahasa Yunani isos yang artinya itu sama gitu. Nah, itu standar sistem manajemen mutu itu dibuat standarnya oleh Badan Standarisasi Internasional, itu dibuat standarnya. Oh, ya itu tadi ya, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan improvement itu bagaimana didetailkan dalam standar-standar itu. Nah, nanti standarnya ada berapa dan sebagainya kita bahas lebih lanjut ketika sudah masuk ke detailnya. Tapi ini secara konsep seperti itu ya. Jadi organisasi standarisasi internasional tadi hanya membuat standar-standar pengelolaan organisasi yang baik itu seperti apa supaya menghasilkan mutu ya sesuai dengan standar. Nah, itu dibikin standarnya oleh Badan Standarisasi Internasional itu. Itu dalam bentuk pasal-pasal atau klausul-klausul gitu. Nah, di sana ada 10 klausul, nanti kita bahas lebih dalam. Nah, kenapa namanya 9001? Nah, jadi International Organization for Standardization itu mengeluarkan banyak standar sistem manajemen, itu banyak. Nah, mereka kasih nomor-nomor, dan nomor 9001 itu untuk sistem manajemen mutu. Itu. Nah, ada standar lain itu, misalnya ya, lingkungan, itu ISO 14001, itu lingkungan. Kemudian ISO 50001 itu manajemen, standar manajemen energi. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi 9001 itu nomor yang diciptakan oleh Badan Standarisasi tadi untuk sistem manajemen mutu. Ya. Kemudian di sana 2015. Nah, 2015 itu tahun pada waktu standar internasional sistem manajemen mutu 9001 itu dikeluarkan. Itu dirilis itu di 2015. Gitu. Nah, kenapa 2015? Nah, ceritanya begini ya. Sistem manajemen mutu itu sudah ada diciptakan oleh Badan Standarisasi itu tidak sejak tahun 90-an. Gitu, sejak tahun 90-an, dan setiap 8 tahun itu standarnya itu diupdate, diupgrade ya, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga nanti setiap 8 tahun biasanya dievaluasi, ada muncul standar yang baru. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang dirilis oleh Badan Standarisasi Nasional tadi untuk sistem manajemen mutu itu 2015. Begitu. Jadi kenapa kok ada QMS itu Quality Management System ISO 9001 2015. Nah, itu ceritanya seperti itu tadi. Itu ya. Jadi di sini Badan Internasional Standarisasi tadi itu hanya membuat standar sistem manajemen mutunya. Bukan standar mutu produk enggak, tapi sistem manajemen, jadi sistem pengelolaannya. Nah, karena dia berbicara sistem pengelolaan, maka di standar itu ya isinya planning, bagaimana membuat perencanaan, bagaimana melaksanakan, kemudian bagaimana mengevaluasi, bagaimana melakukan improvement. Isinya seperti itu didetailkan dalam pasal-pasal mulai dari pasal 1 sampai 10. Nah, khususnya pasal 4 sampai kalau planning itu sampai pasal 6 sampai pasal 10 ya. Planning sampai dengan improvement itu melalui pasal 6 sampai 10. Seperti itu. Standar yang dibuat oleh organisasi internasional untuk standarisasi tadi berlaku untuk seluruh dunia atau berlaku secara internasional.
Untuk itu, standar sistem manajemen mutu tersebut dinamakan dengan Standar Internasional ISO 9001-2015. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu International Standard Quality Management System ISO 9001-2015. Jadi dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 adalah sistem manajemen mutu yang dikeluarkan atau dirilis oleh Badan Standarisasi Internasional pada tahun 2015. Nah, standar sistem manajemen mutu tersebut berisi mengenai bagaimana mengelola organisasi secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia agar organisasi tersebut bisa menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa, yang kualitasnya sesuai dengan standar dari kualitas produk tersebut, maupun sesuai dengan persyaratan yang diterapkan atau persyaratan yang diminta terhadap produk yang dihasilkan tersebut. Sobat Mutu Indonesia, untuk serial berikutnya kita akan membahas mengenai konsep ISO 9001-2015 secara mendalam ya, karena di sana sangat penting untuk memahami konsep secara grand design-nya seperti apa ISO 9001-2015 itu, karena kalau kita tidak memahami konsepnya terlebih dahulu, maka berikutnya kita akan mengalami kesulitan atau mungkin dalam kita belajar itu tidak mengarah kepada konsep awalnya dari ISO 9001-2015 itu. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk serial yang pertama ini. Sampai ketemu lagi di serial yang berikutnya. Kalau ada tanggapan silakan tulis di kolom komentar atau kirim ke email cs.mutuprima@gmail.com. Sekali lagi terima kasih. Salam mutu. Sampai ketemu lagi.